Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi Bakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesotauan. Dan hari ini gua sekarang agak beda, lagi di kantor Noise ya, di tempat gua bikin podcast. Gua tag podcast bola banget, podcast boba di aplikasi Noise, Noice. Itu, mana itu? Nah, jadi kalau lu mau dengerin podcast gua bareng Jerry Arvino, membahas bola ya, lebih akrab, lebih deep, lebih santai, lebih nggak baper-baper, lu bisa download aplikasi Noise, Noice di Play Store atau di App Store. Dengerin podcast boba, bola banget, dan masih banyak juga podcast-podcast lainnya. Nah, dan hari ini sesuai janji gua yang akan mereview pertandingan Barca Bayern Munchen, akhirnya Camp Nou jadi tempat latihan yang paling nyaman untuk Bayern Munchen ya. Walaupun sementara itu di pertandingan lainnya MU lawan Young Boys ya. Nggak tahu itu klub dari mana, itu nggak Young lagi ya. Maksudnya ame Young Boys, ame anak muda aja, cowok muda kalah, apalagi ame cowok tua. Iya. Tapi gue nggak nonton itu karena gue jaga kondisi, kerjaan lagi banyak. Gue nonton Barcelona. Oke. Kalau lo kemarin nonton video gue bilang buat menang memang agak susah gitu kan. Dan gue juga nge-tweet, lo mungkin udah nonton YouTube lain atau ada baca-baca berita lain, gue ngulas dikit aja. Dari tweet gue bilang Barcelona ini kalah dari segala aspek ya. Dari mental kalah, dari fisik kalah, dari skill kalah, dari strategi kalah, dari pelatih kalah. Intinya kalah. Ya ini sorry agak pedas nih. Intinya kalah. Maksud gue kan gitu. Biasanya kalau kita nggak menang secara otot, ya otak kita harus lebih bagus. Otak kita harus ada di atas kendali otot-ototnya. Ini fisik kalah, mental kalah, ya, muka pada pucet, gue nggak tahu. Ya udah, nggak ada alasan buat Barcelona menang. Imbang pun sebenarnya nggak ada ya. Walaupun gue ekspektasi 2-0 lah, atau ya 2-1 lah. Tapi ini adalah kekalahan Barcelona yang harus diterima Barcelona, yang lumayan memalukan karena nggak ada shoot on target ya. Sepanjang sejarah Barcelona mungkin nggak ada shoot on target pada pertandingan kali ini. Kenapa? Oke, gue akan bahas secara rinci mungkin ya. Kita memang agak sedih dan berduka kehilangan Lord Braithwaite. Jadi daya gedor Barcelona akhirnya nggak terlalu semengerikan Barcelona sebelumnya. Dan kita sebagai fans Barcelona udah mulai harus dibiasakan Barcelona bukan Barcelona di era keemasan. Barcelona bukan yang menangnya gede-gede 4-0, 4-1, 5-1. Nggak usah, kita main bagus aja sekarang. Main kayak pemain bola aja sekarang udah bagus banget buat Barcelona. Nah, banyak faktor. Di antaranya gue nggak terlalu suka taktik Koeman main 3-5-2 ya. Dan kalau lagi defense berubah jadi 5-3-2. Karena ini masalah Barcelona. Dia tuh kemarin tuh udah bingung, nyerang nggak bisa. Mungkin Barcelona bukan bertahan ya. Banyak yang bilang kayak Barcelona bertahan. Enggak, dia dipaksa bertahan sama Munchen. Masalahnya Barcelona kalau bertahan itu bukan keunggulan dari Barcelona, bukan kekuatan Barcelona. Lu kalau sering ngeliat banyak striker Munchen atau playmaker yang berhadapan langsung sama orang-orang terakhir kayak Pique Araujo. Dia nggak nembusin, nggak di backup sama De Jong, nggak di backup Pedri. Istilahnya yang gue bilang sebelumnya, Barcelona nggak punya breaker buat mengambil, buat motong serangan musuh. Barcelona emang bagus ketika dia megang bola. Kenapa Barcelona dulu bagus? Kenapa dulu kalau ada pemain top dari musuh nggak kelihatan? Karena Barcelona yang pegang bola, dianya yang nggak kelihatan jadinya. Barcelona megang bolanya kuat. Sekarang udah nggak ada. Megang bola udah nggak kuat, defense udah jelek. Defense jelek lah tetap. Walaupun Pique bagus rating, tapi jelek kebobolan 3. Nah, nggak ada pemain yang speed. Ini yang selalu gue bilang, yang selalu gue perhatikan. Barcelona nggak ada pemain yang speed. Main 5-3-2 atau 3-5-2 ya. Sergio Roberto sama Jordi Alba bukan mesin ya. Roberto mungkin kalau gue belain sedikit dia udah mulai ngalah untuk dia main fullback. Jordi Alba main fullback. Jordi Alba kalau umur 23, umur 24 masih kenceng larinya. Sekarang udah tua, udah capek, diganti ngos-ngosan ya. Jadi untuk menyupport ke striker nggak ada daya di situ.
Ya, sementara playmaker kita ketutup, ya, ketutup, support ke depan jadi kurang, fullback kita nggak terlalu bisa ngebantu, ya, sehingga bola ngadet ke Depay, bola atas. Upamecano juga bagus banget mainnya. Kita lihat De Jong tiba-tiba dipasang Luuk De Jong yang ternyata lebih pelan larinya dari si Sergio Busquets. Gue nggak tahu. Gue lebih mending Barcelona sekarang, ya, beli pemain yang otot, yang lebih kuat otot dan fisik ketimbang otak gitu kan. Kalau lu ngambil Luuk De Jong itu pemain yang bagus. Kenapa? Kalau misalkan Luuk De Jong bagus, itu dia ketika kelihatan bagus, ya kalau udah di depan gawang head to head, finishing, ya bola atas mungkin itu bagus De Jong. Karena dia striker murni mungkin di Sevilla. Dia bukan tipe orang yang giring bola dari ujung ke ujung, giring bola dari tengah ke depan, nyisir bola, enggak. Yang gue heran, ya dipasang, mas gue, insting pelatih Koeman tuh kayak nggak kepake gitu logikanya. Itu gimana? Logika dari Koeman tuh kayak lu lawan Munchen yang dari segi apapun menang, fisik menang, lari menang, adu body menang, strategi bahkan menang Munchen, ya. Lu bertahan, ketika lu dapat bola buat nyerang, siapa pemain yang larinya kenceng? Mungkin dulu kalau ada Dembele, Ansu Fati masih bisa ada daya gedor dikit. Lu nggak ada. Luuk De Jong ada yang mention gua, "Bang, lu lihat Luuk De Jong larinya lebih pelan dari Sergio Busquets." Buset. Gua bilang, Sergio Busquets aja sama gua lari kencengan gue. De Jong kalah larinya sama Sergio Busquets. De Jong sama Nying kencengan Nying. Luuk De Jong suruh lari nih, lari, no. Taruh Nying tikus nih kecil, lari sono ke balap De Jong. Nggak ada alasan buat menang sebenarnya Barcelona semalam. Dan ya Pedri, De Jong oke lah untuk oper-operan. Jadi mas gue, kalau lu 0 on target dalam pertandingan sepak bola, lu kayak nggak ada visi misinya. Ngapain Munchen tuh nggak seperkasa dulu gitu kan. Maksud gue Koeman minimal kasih perlawanan, bukan digebugin kayak lu datang main bola nyerah, ya udah deh lu mau golin berapa terserah. Kayak yang gue lihat di lapangan kayak gitu. Mungkin lu juga setuju. Lu setuju? Gue kemarin bilang Pique akan terlihat bagus kalau nggak digempur. Makanya dia digempur mulu. Ya sekali dua kali. Pique umurnya udah nggak muda, masih bisa ngeblok. Terus diserang terus mah tinggal tunggu mati. Istilahnya lu nggak bikin peluang yang berpotensi. Gini, Munchen nyerang, potensi dari nyerang adalah dapat peluang. Dapat peluang, potensi menciptakan gol. Nah, Barcelona nggak nyerang. Barcelona bertahan, yang berpotensi kebobolan. Itunya aja udah beda. Cara berpikir Ronald Koeman-nya aja udah nggak beda. Makanya gue mending main, kalau mau beli sekalian pemain yang larinya kenceng asal-asalannya lah. Dijadiin gitu, bukan pemain yang udah mateng, otaknya bagus, tapi adu body kalah, adu speed kalah. Sekarang udah gak gitu sepak bola, kita harus sadarin. Kenapa Vinicius sekarang bahaya? Ya dia mungkin ngotak atau kelas sentuh-sentuhannya kurang bagus, visi misinya kurang bagus, tapi dia bisa lari. Dia mau belajar dari fisik yang dia punya, dia belajar lagi, ya nimbul lagi kelas baru. Barcelona nggak ada kayak gitu. Jadi saran gua, nggak usah terlalu berharap dan berekspektasi tinggi sama Barcelona di Liga Champions. Dan kalau Pique bilang kita emang nggak diunggulkan, tapi lihat Chelsea kemarin, ya Chelsea pemainnya ngotot, Chelsea pemainnya mau ngambil bola, Chelsea pemainnya kalau main bola di lapangan diajak sprint nggak pucat. Beda jauh. Kita dukung terus Barcelona. Gue salut sama culers yang datang ke stadion dukung Barcelona walaupun keadaannya kayaknya nggak memungkinkan buat menang, ya. Karena menurut gue Barcelona belum ada di standar Liga Champion. Dari pelatih dan pemain nggak ada standar di Liga Champion. Pique, Busquets, Jordi Alba, ya cuma senior yang membimbing, bukan yang nggak sampai berpengaruh kayak ketika ada Messi di lapangan. Nggak ada. Jauh, ya Munchen mungkin boleh kalah lah. Cuma ketemu lain-lainnya Benfica, ketemu satu lagi, ya masa kalah sih sama kayak gitu, janganlah ya. Jadi menurut gue itu kekurangan Barcelona adalah formasi dari awal udah salah, 5-3-2 yang di switch jadi 3-5-2 kadang-kadang. Terlalu susah buat Sergi Roberto yang napasnya udah bengek,
untuk maju overlap, mundur bantu defense, sudah nggak kayak gitu, bukan robot. Balde harus dikasih kesempatan. Ya, pemain-pemain muda. Coutinho dimainin kelamaan, gue nggak ngerti kenapa. Ya, kita lihat aja nanti kalau Dembele, pemain-pemain yang larinya kencang udah sembuh, udah bisa main, ya harusnya sih ada perubahan dikit-dikit lah gitu. Gue nggak ngeliat transisi Barcelona yang berkembang banget dari 8-2 ke bantai jadi 3-0 itu udah bagus. Enggak, tetap aneh mainnya, bertahannya jelek. Nggak bisa bertahan, rasa tanggung jawabnya kurang, mukanya pucat semua diajak lari, belum memenuhi standar pemain bola sekarang. Ya karena pemain-pemain sekelas Messi, Iniesta, Xavi udah nggak ada, ya udah nggak ada yang sejago itu. Mau nggak mau lu harus ngikutin dunia tuh harus fight, adu body chest, adu nafas, adu fisik, gempur. Ya kalau nggak lu mati kena tindas gitu kan. Ya udah, kalau kagak ada perubahan, Barcelona siap-siap aja jadi badut UCL lagi. Oke, sampai ketemu lagi di next episode. Gue akan review Liga Champion mungkin kalau libur ya. Komen di bawah kesalahan dan kekurangan Barcelona adalah apa kekurangan Barcelona. Kalau gue tadi nggak ada pemain yang speed, jarak terlalu jauh, gelandang kurang support, belakang udah lumayan tapi yang namanya keserang mulu pasti kebobolan. Koeman nggak logis cara berpikirnya, mental Barcelona kalah dari segala aspek. Nah, gitu aja dulu. Sampai ketemu lagi. Komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.